ilmu yang berkaitan tentang Allah dan Rasul, apa yang Allah cintai, apa yang Rasulullah cintai, apa yang Rasulullah benci, apa yang Allah benci, siapapun yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan siapapun yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ini ilmu yang pertama. Yang kedua, pengertian dari ilmu yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis, artinya itu apa? Yaitu tentang nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Itulah ilmu. Barang siapa orang yang mereka itu diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, maka Allah itu yufaqihu fiddin. Allah akan fahamkan dia tentang agama. Allah berikan kepadanya ilmu. Sekarang mari kita bahas dulu ilmu yang menjadi pembahasan-pembahasan di dalam banyak kajian kitab, kajian buku yang diwariskan oleh para ulama, dan bahkan banyak sekali kita jumpai bagaimana keutamaan ilmu yang Allah terangkan di dalam Al-Quran dan Allah terangkan di dalam hadis. Kita harus bedah dulu. Yang harus kita bedah itu ilmu apa sih sebenarnya? Apakah setiap ilmu menjadikan kita pasti mulia? Apakah setiap ilmu yang menjadikan kita diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan? Maka pertanyaannya itu adalah ilmu yang mana sih Ustadz? Yang menjadi tanda Allah menginginkan kebaikan untuk saya. Ini kan harus paham. Maka disinilah kita akan menjumpai dan disinilah kita akan mendapati pengertian ilmu di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang sedang kita bedah ini, dan ilmu dalam setiap penyebutan hadis ketika menyebutkan tentang ilmu ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ilmu, ya salah satunya ketika kita membaca di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, kita membaca di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18, penyebutan ilmu, itu ilmu apa dulu definisinya? Mari kita bahas. Kalau kita nggak bedah ini, nanti kita malah kebingungan untuk mengaktualisasi dan untuk menerapkan pemahamannya. Karena banyak orang yang menganggap semua ilmu, baik ilmu duniawi ataupun ilmu apapun, selama kamu belajar kamu mulia, kamu dijaga sama Allah. Sekarang kita jelaskan dulu ta'riful ilmi. Ya, ta'riful ilmi yang menjadi tanda Allah menginginkan kebaikan dalam kehidupan manusia. Maka pada poin yang keempat ini, apa itu ilmu? Ma huwal ilm. Yang Allah terangkan tadi di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, di dalam surat Ali Imran ayat ke-18 ketika Allah menerangkan keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang mencari ilmu. Ataupun kita mendapati perkataan Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu thariqan fihi ilal jannah. Itu di situ diterangkan adalah kata ilmu juga, ya. Sekarang mari kita bahas definisi ilmu itu yang mana ini. Para ulama lalu menerangkan bahwasanya kalaulah disebut kata ilmu, baik itu di dalam Al-Quran ataupun kata ilmu yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada definisi ilmu kecuali adalah satu. Ma qala Allah wa qala Rasul. Ma qala Allah wa qala Rasul. Apapun yang dikatakan Allah dan apapun yang dikatakan Rasul, itulah ilmu. Dan keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu adalah keutamaan mencari ilmu ini. Yaitu mencari tentang maksud perkataan Allah dan perkataan Rasul. Itulah ilmu sebenarnya. Jadi tidak semuanya ilmu. Tidak. Ilmu bisnis tidak termasuk di dalamnya. Ilmu perdagangan tidak termasuk di dalamnya. Ilmu apapun tidak termasuk di dalamnya. Kecuali kembali kepada pengertian dan definisi. Al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu perkataan Allah dan perkataan Rasul. Maka Imam Ibnu Rajab lalu menjelaskan kembali dengan penjabaran lebih panjang. Yang dimaksudkan ilmu adalah selain perkataan Allah dan Rasulnya, maka ilmu yang sifatnya memiliki banyak keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ataupun disebutkan di dalam hadis dan disebutkan di dalam ayat, maka artinya adalah ilmu yang berkaitan tentang Allah dan Rasul, apa yang Allah cintai, apa yang Rasulullah cintai, apa yang Rasulullah benci, apa yang Allah benci, siapapun yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan siapapun yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ini ilmu yang pertama. Yang kedua, pengertian dari ilmu yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis, artinya itu apa? Yaitu tentang nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Itulah ilmu yang menjadikan pencarinya mendapatkan kemuliaan. Itu pengertian ilmu.
Dan inilah sejatinya yang menjadikan kita memahami. Jadi tidak setiap ilmu. Makanya maaf ya, masih ingat kita salah satu testimoni dari seorang seorang guru bangsa, seorang bapak bangsa di negeri kita tercinta, B.J. Habibie, yang tentunya seluruh masyarakat Indonesia mengakui bagaimana kecerdasan dan intelektualnya seorang Habibie. Orang yang menemukan tentang teori pesawat, ya, orang yang menciptakan, orang yang mampu membuat pesawat dulu, dirgantara. Tapi ternyata salah satu penyesalan seorang Habibie dalam hidupnya itu apa? Salah satu penyesalan seorang Habibie, B.J. Habibie dalam hidupnya itu apa? Kalau dia bisa mengulang waktu, dia ingin belajar lagi tentang agama. Karena tahu betul kemuliaannya dan semakin dia tahu, semakin bertambah umurnya, semakin dia paham. Tidak ada yang paling dibutuhkan olehnya kecuali adalah ilmu akhirat tentang Allah dan Rasulnya yang akan menjadi landasan perjalanan dia menuju kepada kehidupan barzah dan kehidupan setelah kematian. Seorang B.J. Habibie, kita bisa membayangkan itu betapa itulah yang disebut dengan ilmu. Jadi tidak setiap ilmu, tidak setiap ilmu. Fulan belajar ilmu bisnis misalkan. Apakah dia mendapatkan pahala? Oke, mendapatkan pahala. Tapi pahala yang dia cari pada ilmu bisnis tidak sama dengan apa pahala yang didapatkan sama orang yang mempelajari perkataan Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia mencari bisnis mendapatkan pahala harus disertai dengan niat. Dia pun ketika mempelajari ilmu bisnis karena dia ingin memberikan manfaat untuk agama Allah dan untuk kaum muslimin.